anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, apa kabar semuanya? Baik, Bu. Sebelum kita masuk, kita berdoa dulu. Sekarang giliran siapa? Oke, silakan. Oke, sekarang ibu mau bertanya. Terima kasih ya, Nurani. Oke, coba diperhatikan temannya siapa yang tidak hadir. Iya, Mario. Aryo, Aditya. Aditya, Iya. sama Iya. sama Rido. Oh iya, Muhammad. Ibu. Oh, si Puji ya. Oke, kalau Rido tadi orang tuanya telepon ibu bahwa dia tidak bisa hadir hari ini. Oke, untuk Puji sama Aryo tidak ada kabar, berarti apa ya? Nanti 3 orang yang tidak hadir. Ya, anggap Puji ya. Puji, Rido, Aryo, sama Aditya. Oke, ada 4 orang yang tidak hadir. Berarti di sini ada 19 orang peserta didik kita ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemu. Ya, subtema 1, PB berapa? PB 1 ya. Oke, silakan buka bukunya. Sudah? Sudah buka bukunya? Kita tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 1, penemu yang mengubah. Ya. Yang kita pelajari hari ini kira-kira ibu mau bertanya. Subtema 1. Subtema 1, PB. PB berapa tadi? PB 3. Sudah? Oke. Ibu
mau bertanya. Kira-kira menurut kamu apa itu? Siapa yang tahu? Teks eksplanasi. Oke? Boleh buat suaranya saya? Oke, teks yang menceritakan tentang fenomena alam. Siapa lagi? Ada lagi pendapatnya? Ada? Sama? Sama ya? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Apa contoh yang termasuk teks eksplanasi? Siapa yang tahu? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Oke. Padi lagi. Contohnya apa? Oke, terjadinya pelangi. Boleh. Kenapa dia terjadinya pelangi itu adalah teks eksplanasi? Karena termasuk gejala alam, fenomena alam. Oke. Nah, sekarang sebelum kita apa? Silakan berdiri, kita bernyanyi dulu untuk supaya kita semangat. Silakan berdiri. Kita lagu wajib. Oke, kita lagu wajib. Sudah? Ibu akan putar, silakan untuk kita bernyanyi bersama-sama. Oke, silakan duduk. Oke, kita bernyanyi tadi adalah untuk kita memberikan sikap nasionalisme kita. Nah, kembali lagi ke materi kita. Tadi Ibu sudah bertanya apa sih itu teks eksplanasi? Apa sih contohnya teks eksplanasi? Nah, di sini yang akan kita pelajari hari ini adalah, perhatikan, tujuan dari pembelajaran kita adalah hari ini adalah belajar bahasa Indonesia. Yang pertama, apa tujuannya kita belajar bahasa Indonesia? Yang pertama, setelah membaca teks tentang penulis listrik peserta didik mampu menjelaskan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Oke. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks tentang penulis listrik peserta didik mampu mempresentasikan. Ya, nanti akan Ibu bagi LKPD-nya. Jadi kita akan mencari informasi-informasi penting yang ada di teks eksplanasi tersebut. Ya. Jadi tujuannya adalah mempresentasikan. Setelah selesai nanti anak-anak Ibu akan mempresentasikan. Oke? Nah, ini tadi pertanyaannya tadi, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi ilmiah adalah, tadi Pari sudah menyebutkan bahwa itu adalah suatu penjelasan yang menceritakan tentang fenomena alam.
tentang fenomena alam. Nah, di sini teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena alam seperti banjir, proses arus listrik, hujan, pelangi. Tadi Pari bilang terjadinya pelangi. Itu adalah termasuk teks eksplanasi. Semua ini banjir adalah fenomena alam. Terus proses arus listrik adalah fenomena alam. Karena seperti apa? Kenapa dia termasuk fenomena alam? Adalah kita lihat dari teks-teks sebelumnya bahwa itu adalah penemu listrik itu siapa kira-kira? Siapa? Michael Faraday. Oke, jadi dia termasuk adalah teks eksplanasi. Kemudian hujan, terjadinya hujan. Ya, terjadinya hujannya itu adalah termasuk teks eksplanasi. Nah, apa sih tujuannya kita belajar teks eksplanasi ini? Untuk menerangkan di sini, untuk menerangkan suatu proses secara informatif dan faktual. Ya, proses menangkap suatu proses secara informatif dan faktual. Apa yang akan kita gali dari sini? Teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Di mana yang pertama, Pak? Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Nah, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya sama Ibu? Ada yang bertanya? Paham? Oke, boleh Ibu lanjutkan? Oke, selanjutnya. Nah, lihat teks. Coba Ibu minta dulu. Si isi, coba baca apa judulnya? Coba kok suaranya? Oke, listrik pengubah wajah dunia. Ini yang ada di slide Ibu yang masih tampak ini, kira-kira berapa paragraf? Berapa? 3? Berapa paragraf? Di sini? 3. Kemudian ditambah ini? Berapa? 6. 6 ya? Oke. Kembali lagi. Ini teksnya yang pertama paragraf 1 yang ini. Kemudian paragraf kedua yang ini. Yang ketiga adalah yang ini, dari arus listrik sampai ke berderet. Kemudian yang keempat adalah dari contoh sampai kehidupan sehari-hari. Berarti ada 4 paragraf. Oke, kita coba baca dari Ardiansyah. Teks yang pertama. Mengubah wajah dunia. Ya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Leamington, Inggris. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Oke, sambung si Abais. Coba. Listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang dapat merambat fisiknya pada media perantara. Gelombang elektromagnetik membentuk radiasi perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Oke, beri tepuk tangan dulu. Karena sudah membaca. Oke, selanjutnya Ibu minta si Muslim. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai
Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tenaga tinggi berupa jaringan kabel yang memanjangkan tenaga tinggi yang memicu ledakan. Sudah? Oke, selanjutnya Ibu minta si Tani. Hah? Nah, itu masalah mata. Oke, sambung Arifah, baca. Alur listrik yang diterima di rumah kemudian diharuskan melalui rangkaian kabel gelas listrik dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menggunakan beragam ekonomi seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik dalam rumah dapat berupa rangkaian listrik atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan bentuk. Dilihat dari cara menyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung sejajar dan rangkaian paralel disebut berderet. Contohnya rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu saklar. Rangkaian yang disusun pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sama terang. Namun baterainya cepat habis. Rangkaian dari paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting ilmu listrik bagi kehidupan manusia yang tapi listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun dimiliki kita juga harus tetap menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Itu jelas loh Ibu lihat dari apa? Ibu sudah pakai kacamata. Masih jelas loh. Coba. Ibu mau dari sini aja Ibu bisa baca itu. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu Ibu perhatikan adalah kamu punya masalah dengan mata. Ibu pakai kacamata loh, kalian masih bisa lihat deh. Ya, makanya Ibu berharap dengan banyak main HP. Ya, ini peringatan untuk kamu. Karena Ibu dari jauh aja bisa baca. Oke. Nah, ini adalah teksnya tadi. Bahwa di
paragraf yang pertama dikatakan di situ, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di mana dalam cerita itu? Newton, Inggris. Ia berasal dari keluarga mana? Keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang menghasilkan namanya apa? Gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, itu di dalam teks paragraf pertama ini ceritakan. Oke, kemudian ya paragraf yang kedua, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media apa? Perantara. Oke. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus listrik yang kemudian kita kenal sebagai apa? Oke. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik. Ibu mau bertanya sama si. Nah, tadi pertanyaan ibu tadi. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik dengan apa? Halo. Daban. Tegangan apa sayang? Tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Tidak boleh pakai filter. Orang membaca dia di situ dengan gaweannya sendiri. Perhatikan ya jawabannya. Oke, dengan tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Untuk paragraf ke-3. Perhatikan. Nanti kita sekali bertanya sama kalian. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik. Tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk apa? Menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun tadi seri berurutan, sedangkan paralel. Oke, itu paragraf keberapa yang baca? 3. Contoh rangkaian itu paragraf keempat. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang. Namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di mana? Di rumah. Oke, selanjutnya, betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun
Demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari keempat paragraf ini, tugas kita yang harus kita kerjakan adalah mencari informasi penting yang ada pada setiap paragraf. Ada berapa tadi paragraf yang Ibu sudah sediakan? 4. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok. Kelompok yang ini kalau Ibu hitung berarti susunannya harus cepat ya. Ya, hitung dari 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Boleh ya? Jadi setiap satu berarti satu kelompok. Kalau yang nomor 2 itu temannya. Kalau nomor 3, oke. Oke, 1, 2, 3. 1. Dari sini. 1. 1. Nah, yang 1 tadi siapa? Yang nomor 1 tadi siapa? Oke, 1 kelompok. Langsung bentuk. Nah, cepat. Dikerjap. 1, 2, 3. Yang 2, 1 kerjap. Bentuk kelompoknya. Yang nomor 3 tadi bentuk kelompoknya. Ibu hitung 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5.
lembar kerja atau LKPD siswa. Jadi setiap kelompok mengerjakan, ya dengarkan dulu instruksi ibu. Setiap kelompok mengerjakan, karena ini ada 4, ini ada 5. Kenapa ada 5 tadi? Ada 1, 2 tadi gabung ya. Jadi setiap kelompok ibu berharap setiap orang kelompok ada 4 kan? Ada 4 toh? Setiap satu kelompok itu setiap 1 orang, berarti misalnya Inaya mengerjakan paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Sudah? Karena waktu yang ibu kasih hanyalah waktu yang ibu kasih, bukan waktu lama. Jadi kamu mencari apa? Yang dicari apa di situ dituliskan? Informasi penting setiap paragraf. Oke, tepuk semangat. Ulangi, tidak semangat. Tepuk semangat. Oke, ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan masing-masing. Ini ibu sudah buat sebanyak 23. Walaupun nanti ketika mempresentasikan, ketika kamu mempresentasikan, kamu akan nanti misalnya kelompok 1 maju. Nah, setiap tadi kan ibu bilang 1 orang mengerjakan per paragraf. Jadi ibu minta nanti ketika presentasi nanti atur. Di sini paragraf 1, paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Paham? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung? Paham kan? Paham? Oke, kalau sudah paham kita mulai. Silakan bagi tugasnya masing-masing saya. Siapa paragraf 1, siapa paragraf 2. Kami yang ada 5, berarti dia menuliskan semuanya. Bisa kan? Ya kan? Tapi tuliskan masing-masing. Yang lebih. Oke, silakan. 1 saja. 4. 1 yang mengapa memberikan kepastian. Oke. Silakan. Silakan bekerja. Waktu ibu kasih cukup berapa? 30. Tidak. Ya, ada apa? Ini. Ibu akan tampilkan. Sabar. Ibu akan mulai. Kamu perhatikan teksnya yang ada di papan tulis, di PowerPoint. Ya, ibu akan buka. Nah, paragraf 1 dan paragraf 2 dulu. Silakan mulai mencari informasi penting pada teks yang ada di PowerPoint. Itu ada 2 paragraf yang ibu sudah tampilkan. Sambil kamu mengamati yang ada di PowerPoint, ini mengajak kamu untuk bisa membaca kembali. Iya, kamu atur sendiri. Itu sudah sediakan teks. Ibu pindahin teksnya di situ supaya ada. Iya sama. Yang matanya yang bermasalah diperhatikan ya. Kalau orang tuanya untuk ngecek ulang.
ke dokter mata supaya silakan. Waktunya hanya 15 menit. Ya, kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Di lembar LKPD-nya Ibu tuliskan namanya. Ya, kelompoknya masing-masing. Silakan cari informasi penting apa yang ada di dalam setiap paragraf. Oke. Waktu 15 menit, Ibu mengingatkan kamu 15 menit. Ayo informasi penting apa yang ada di dalam teks paragraf ini? Paragraf ya. Silakan. Boleh, yang ada di dalam bukumu pun boleh. Makanya matanya dia jangan kebanyakan main HP saya. Kalau kamu main HP dan matamu bisa rusak. Sehingga kamu yang di papan itu bisa jadi yang berkacamata dan ayo, seperti yang Ibu sudah jelaskan bahwa ketika kita mencari teks eksplanasi, berarti informasi yang penting itu kita ambil dari mana dulu? Dari ide pokok kan? Boleh. Mau menurut kamu itu? Ya, tulis namanya di sini. Tapi berisi kelompok dan kelompok ya, walaupun kertasnya harus sendiri, tapi sebutkan nama kamu supaya kamu bekerja. Kalau kelompok 1 dari 1 lembar itu tidak akan kamu kerja. Jadi 2 kali. Ayo, waktu 15 menit. Sekarang informasi penting apa yang ada di setiap paragraf. Sudah ini? Boleh dilihat di bukunya ya? Ada di bukunya kan? Ada juga di bukunya kan? Boleh. Apabila matanya bermasalah, lihat di bukunya. Boleh. Ibu akan kasih kamu sesuai dengan pembukaan kamu. Ya, tuliskan aja. Kamu dapat paragraf berapa? 4 ya? Tulis 4. Ini aja tulis. Walaupun dapat tulis. Informasi penting apa yang kamu dapat dari paragraf tersebut? Oke? Karena kamu hanya mencari 1 paragraf saja. Masing-masing 1 paragraf. Ini kan paragraf 1. Ya kan? Di sini paragraf kedua, paragraf ketiga, paragraf keempat. Sudah
Kelompok satunya si Fari sudah ya? Sudah. Ah? Yang lain coba. Berarti harus. Nah ya sudah. Ini berangkat ke empat. Berangkat ke empat dari sini. Boleh, boleh. Iya, namanya tembok rokok. Kalau dia pada dalam kesulitan, itu. Boleh. Boleh dibantu supaya keren. Karena waktu 15 menit. Dicek temannya yang belum, kelompoknya yang belum, saling membantu. Makanya buat kamu berkolaborasi. Ini kesulitan Pak. Ini paragraf ini. Oke, waktu berapa menit lagi? Karena hanya informasi penting saja, bukan lama. Sudah? Kelompok siapa yang sudah perahu 1, 2, 3, 4 selesai? Siapa yang sudah selesai? Sudah sidang ini 1, ini 2, ini 1, 3, 4, berdua gerak. Lihat, dia kelompok baru selesai. Ini sudah 1 siapa? 2, 3, 4, oke dulu. Senter adalah baterai karena Jadi kelompoknya aman? Ada yang sulit? Ada. Ini berapa lagi? Sudah? Ini boleh dibantu. Namanya kerja kelompok ya saling membantu. Ya, dibantu saya. Boleh saya bergerak begini? Boleh. Bagaimana kamu nyamannya? Bisa? Mantap. Sudah, siapa yang sudah kelompoknya? Ya, kalau 1, 2, 3, 4 sudah. Ada? Oke, yang ini? Oke, sudah selesai. Yang ini? Oh, program 4 lagi. Kelompok 1? 1, 2, 3 sudah. Yang 4 yang ditunggu. Oke. Sudah. Oke. Yang sudah boleh sambil dicek hasilnya saya. Disamakan, dirembukan bersama-sama. Sudah benar, sudah yakin untuk bisa dipresentasikan. Pastikan kelompoknya masing-masing. Ini sudah. Enggak, kalau presentasi nanti satu-satu bacakan. Kamu yang sekali 1, 2, 3, 4.
Habis selesai paragraf 1, 2, 3. Semangat. Semangat ya. Harus semangat. Ini enggak semangat saya. Sudah finish. Tinggal berapa menit lagi? Kan waktu bukan sudah 15 menit saja. 15 menit itu sudah sangat luar biasa. Karena kita hanya mencari informasi penting saja. Sudah? Kelompok 1 aman? Aman tidak? Selesai? Selesai? Oke. Oke. Oke, kelompok paling aman kelompoknya? Selesai? Aman. Oke. Kelompok 2? Aman. Mantap. 3, 4. Kelompok 2 aman? Oke. Oke, siap. Yang belum masih menulis? Ya, dikit lagi tidak apa-apa. Waktu masih ada berapa menit lagi? Sudah? Pastikan sudah? Sudah? Ini kelompok 3. Sedikit lagi. Sudah? Kalau ibu akan mulai kalau sudah selesai berhenti menulis. Kalau masih ada teman, waktu tinggal berapa menit lagi? Tinggal 3 menit lagi. 3 menit lagi. 3 menit lagi. Oke. Finish kelompoknya guys. Dikit lagi. Semangat, jangan ngantuk. Supaya otak kita juga ngantuk saya. Harus semangat. Oke, sudah. Oke. Sudah boleh. Oke, beri tepuk tangan dulu karena sudah selesai. Siap untuk kita presentasi? Siap? Oke, ibu acak ya. Ibu akan acak sesuai dengan tangan ibu. Perhatikan tangan ibu. Plek. Oke, silakan tampil. Kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Oke, disusun sesuai pelajaran saya jadi enak. Semua bergerak, semua membaca. Oke, yang lainnya diperhatikan. Kelompok berapa? 2. Siap untuk mendengar temannya? Siap. Oke. Ready? Oke, go. Hah? Boleh? Salam boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Suaranya saya, suara. Listrik telah membangun rumah baru dalam kehidupan. Listrik adalah sang penerus listrik. Ia berasal dari keluarga miskin dengan berjuang keras dan pantang menyerah. Ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana yang menghasilkan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Oke. Dapat paragraf 4. Listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara jauh yang menghubung ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di ruang kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Rangkaian
lampu senter adalah baterai rangkaian hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala Diperhatikan temannya. namun baterainya cepat habis. Oke, sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke, itu hasil presentasi kelompok 2. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kita masih ingat kesepakatan kita? Apakah teman membuat sudah presentasi bersama? Perhati, apakah Anda itu sudah memperhatikan? Bagaimana caranya nanti? Lihat. Simak. Apa sih pendapat teman kita yang diperhatikan? Dengarkan dulu. Oke, untuk kelompok selanjutnya, perhatikan undian ibu. Oke, silakan tampil ke depan. Beri tepuk tangan. Silakan. Yang lainnya perhatikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah. Dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media pantauan. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan yang dapat diterima magnet dan listrik arus menerus. Lanjut. Rangkaian kabel tersebut Buat suaranya, nak. Jangan hanya ke dirinya. Rangkaian kabel tersebut mempunyai berarti atau tempat kehidupan kabel atau dinding rumah untuk sablon dan dorongan listrik. Lanjut. Dapat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk mengalirkan buah ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 1. Silakan tampil. Tepuk tangan untuk yang memakai kelompok 4. Oke, dengarkan. Halo. Naya, sekarang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih penting, yaitu listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Paragraf 2. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Paragraf 3. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Paragraf 4. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena terdapat satu lampu pada senter, penyebab lampu senter sangat terang namun baterainya cepat habis. Oke, itu hasil. Silakan duduk. Terima kasih. Terakhir tambah Ibu Undi. Silakan yang terakhir presentasikan hasilnya.
Barade lahir pada tahun 1797. Dewi Tony Inggris telah berasal dari keluarga miskin dan lalu mendapatkan pendidikan di sekolah dengan perjuangan keras dan semangat berat yang hingga berhasil menemukan alat perjalanan tetapi dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Oke, lanjut. Paragraf 2. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi maupun jaringan kabel pada menara tinggi yang menghubung ke gardu-gardu di berbagai daerah. Lanjut. Paragraf 3. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk sakelar dan colokan. Listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat merupakan rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian tersebut merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menghubungkan dua saluran. Paragraf 4. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus berlaku bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang terakhir. Oke, silakan duduk. Silakan duduk. Oke, sudah. Silakan. Sudah. Nah, dari hasil presentasi anak-anak ibu, semuanya keren-keren. Jawabannya benar semuanya. Tepuk tangan. Ibu sudah paham tentang teks eksplanasi. Apa tadi itu teks eksplanasi? Teks yang menjelaskan tentang fenomena alam. Teks yang menjelaskan tentang fenomena alam. Ada kesulitan? Tidak ada. Semua sudah paham? Oke. Nah, sudah saatnya ibu akan lihat yang ada di papan tulis. Yang pertama pertanyaan ibu, anak-anak, apakah kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Tepuk tangan. Yang kedua, kegiatan mana yang paling anak-anak suka? Bahas tentang eksplanasi, apa lagi? Kerja kelompoknya, bernyanyinya, ada lagi? Ada yang disukai? Oke, mempresentasikan. Berani ya, tapi ibu aplaus untuk anak-anak ibu semuanya semangat untuk mempresentasikan dan semangat untuk mengerjakan. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang seperti yang ibu tidak lanjutnya ibu akan memberikan tugas mengerjakan LKS yang ada di buku. Ya, oke. Jadi sebelum ibu akhiri, besok kita akan pertemuan ingat besok tentang rangkaian para. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Semua paham? Iya. Ada lagi yang mau bertanya lagi? Semua sudah siap? Alat dan bahannya sudah siap? Ya. Oke, beri tepuk tangan untuk akrasnya semua. Demikian untuk hari ini pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini anak-anak ini bisa mendapatkan ilmunya, dapat menerapkan, dan anak-anak itu sudah tahu apa sih itu teks eksplanasi.
seperti yang sama, dan Ibu aplaus untuk anak-anak Ibu bahwa semuanya paham semua tentang teks eksplanasi. Oke, terima kasih. Oke.